Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kali ini bersama saya Alfananta Farhan Maulana di Debutan Sutar Sukoharjo. Pemirsa, pada malam hari ini bertempat di Mushola Ibrahimi Putra terlaksana silaturahim dan juga halal bihalal antara pengurus pusat Iksas alumni se-Nusantara bersama dengan Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Dalam momentum Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, pada malam ini dilaksanakan silaturahim dan juga halal bihalal oleh pengurus pusat Iksas alumni dan pengurus Iksas alumni se-Nusantara bersama dengan pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo, Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi. Dalam acara ini dihadiri oleh segenap ahlul bait, pengurus pesantren, pengurus pusat Iksas alumni dan pengurus Iksas alumni se-Nusantara. Pembacaan Rotibul Haddad dan juga Istighosah mengawali acara pada malam ini. Kemudian acara dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Nur Kholis Kaprawi, alumni asal Bondowoso. Lagu Indonesia Raya dan juga Yalal Waton dikumandangkan dengan antusias dan semangat oleh seluruh peserta yang menciptakan suasana yang begitu meriah dan khidmat. Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan yang dalam hal ini disampaikan oleh Sekretaris Umum Majelis Syuri Pengurus Pusat Iksas Alumni Kiai Haji Muhammad Aso Samsuddin MPDI. Pertama-tama kami mengucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum fil ma'had. Kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi mewakili seluruh pengurus pusat Iksas, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami yakin bahwa tidak ada manusia yang sempurna, beda dengan Nabi. Kalau Nabi melakukan kesalahan, langsung ada Allah yang menegurnya, ada malaikat Jibril yang mengingatkannya. Tapi saat kemudian kita sebagai manusia biasa, begitu salah langsung salah, baik disengaja maupun tidak disengaja. Mewakili seluruh pengurus pusat Iksas dalam hal ini Ketua Umum Al-Mukarram Al-Ustadz Sunati Muhid, semoga beliau senantiasa diberi kesehatan, diberikan barokah umur, dan kita semua juga diberkahi umur kita, putra putri kita dijadikan putra putri yang soleh solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan malam hari ini cukup bahagia karena yang datang cukup banyak, walaupun ini acara kedua kali yang digagas oleh pengasuh menjadi halal bihalal kegiatan Iksas Nusantara. Alhamdulillah cukup banyak yang hadir, bahkan ketika tadi Mars Iksas dikumandangkan, bulu kuduk seraya berdiri. Apalagi Ustadz Harun kemudian dengan orasinya yang luar biasa menanyakan siapa kita, menjawab kita adalah Iksas, berjuang bersama mengabdi tanpa batas. La nihayata lil khidmah. Ini slogan satu-satunya organisasi seluruh dunia, hanya Iksas, mengabdi tanpa batas. Dan sambutan yang kedua dilanjutkan oleh Sekretaris Pesantren, yakni Dr. Haji Khairul Anwar MH. Saudara-saudara sekalian, pondok pesantren ini sebagaimana didakwakan oleh para pengasuh yang saya tuntuti, Al-Maghfurlau, Kiai Ahmad Fawaid Asad, dan sekarang Kiai Azaim, bahwa pada prinsipnya adalah pesantren Sukoharjo ini ada beberapa hal yang sifatnya khas, ada beberapa hal yang bisa dilakukan inovasi-inovasi. Beberapa hal yang sifatnya khas misalnya adalah aurat-aurat di pondok pesantren dan beberapa tradisi, tentu ini tetap dipertahankan. Misalnya pembacaan tarhim di jam 1:30, kemudian pembacaan Rotibul Haddad dan beberapa bacaan aurat-aurat yang lain di mushola, di masjid maupun di kamar tetap dipertahankan. Termasuk juga kebijakan bahwa pendidikan untuk keagamaan diselenggarakan di pagi hari dan sekolah di siang hari, ini semuanya juga dipertahankan. Namun demikian ada beberapa hal yang
juga mengalami perubahan-perubahan atau pembaharuan-pembaharuan sesuai dengan kebutuhan zaman dikarenakan ada pandangan yang lebih bermanfaat. Dulu di depan dalam itu kalau tidak salah di depan kita ini adalah gedung sekolah. Saat ini gedung sekolah yang di dalam ini tinggal di depan dalam ini aja. Di belakangnya itu dulu gedung SMA, sekarang sudah jadi asrama. Kemudian dulu di timur aula itu kan gedung sekolah, sekarang sudah jadi kantor pesantren. Mungkin zaman panjenengan di pondok kantor pesantren kecil, sekarang sudah ada pelebaran. Nah ini adalah sesuai dengan kebutuhan zaman. Jadi di belakang itu ada asrama Ibtida'iyah. Jadi ini madrasah khusus persiapan para santri yang berminat masuk ke Muhammadiyah atau untuk mempersiapkan ketua kamar atau ustadz di pondok pesantren. Demikian juga di asrama G unit 1 ini sekarang dipakai untuk asrama santri-santri yang berminat untuk pengembangan bahasa. Jadi mereka yang mampu atau berminat pengembangan bahasa Arab Inggris, asramanya di G unit 1. Dulu di sana terkenal asrama Surabaya. Itu. Jadi di antara beberapa pengembangan di pondok pesantren. Dalam acara ini juga terdapat laporan kerja dari seluruh rayon Nusantara kepada pengurus pusat Iksas alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Skorjo Situbondo. Hal ini merupakan upaya pengurus pusat Iksas alumni untuk mengetahui ketangkasan dan kinerja yang telah dilakukan oleh pengurus rayon alumni se-Nusantara dalam melaksanakan tugas yang telah diembannya. Acara pada malam ini berjalan dengan lancar dan hikmat. Dibuktikan keseriusan para peserta dalam mendengarkan taujihat dan irsyadat dari Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi yang sekaligus menutup acara dengan pembacaan doa. Kita harus kembali mengingat, karena saya khawatir saat memberikan masukan evaluasi ada yang lupa bahwa pondok pesantren adalah lembaga tafakuh fikih yang para thalabatul ilmi di sini derajatnya adalah mujahid fisabilillah. Artinya pesantren ini adalah medan pertempuran, medan perjuangan. Tentu yang utama adalah melawan kebodohannya sendiri. Bagaimana terlepas dari kebodohan dirinya sendiri, menjadi orang yang mengerti agama. Dan pesantren adalah sebuah proses. Anda harus mengingat ini. Nah, proses itu ada dari titik yang paling rendah menuju yang paling tinggi perbaikan. Selama kita melihat ada proses perbaikan ini, disinilah sebenarnya sistem bekerjanya sebuah lembaga pendidikan. Kenapa? Ya karena manusia, komunitas manusia ini, Daud Asy-Syahid, Al-Imam Asy-Syahid Sa'id Ramadan Al-Budi saat menjelaskan fiqhus sirah, beliau mengkritisi, mengkanter tuduhan orang-orang orientalis bahwa Nabi Muhammad gagal, bahasanya gagal membawa masyarakat Arab menuju peradaban, lalu membuat suatu kekhidran ideal. Orang orientalis sendiri tidak mampu menunjukkan peradaban barat mana yang bisa dijadikan standar keberhasilan peradaban. Dan mereka kemudian beranggapan imajinasinya, khayalnya, bahwa masyarakat yang ideal
seolah-olah masyarakat yang 100% menjalankan aturan agama. Karena orang orientalis ini tidak paham tentang apa hakikat tujuan penciptaan manusia. Ketika Allah menciptakan malaikat, ada komunitas makhluk yang selalu patuh dan tidak pernah durhaka. Ketika Allah menciptakan komunitas iblis, syayatin, afarin, ifrit ini kan memang semua jenis makhluk yang menentang, yang selalu berbuat durhaka. Potensinya begitu. Kemudian ada makhluk yang tak beratur, terlepas dari semua taklif binatang. Ketika Allah menghendaki ada makhluk komunitas baru bernama Bani Israil, di sini ada sebuah proses yang kalau kemudian gagal, jatuh lebih buruk dari binatang. Tapi ketika berhasil saja, bahkan lebih mulia dari malaikat. Artinya apa? Manusia adalah makhluk dengan karakteristiknya tersendiri. Itulah salah satu makna dari dialog malaikat tentang mempertanyakan mengapa Allah menciptakan manusia yang berpotensi menumpahkan darah di muka bumi. Ketika dijawab oleh Allah bahwa Allah lebih mengetahui kehendak, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal. Itu jawaban malaikat. Sudah ambang batas keinginan malaikat selesai. Artinya ada hanya jawab, mengkritisi, menjawab, diklarifikasi. Karena kan tidak tahu. Maka pondok pesantren yang bukan tempat insan manusia, pasti ada sebuah proses itu. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Ada yang berproses menjadi orang baik, ada yang sudah baik, ada yang sedang menjadi baik. Ada yang gagal sementara waktu jadi orang baik. Alhamdulillah, baru saja kita melaksanakan halal bihalal Iksas alumni Senusantara yang digagas oleh pengurus pusat Iksas alumni. Hadir beberapa rayon, tidak hanya dari Jawa tetapi juga dari luar Jawa, baik itu dari Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dari Bali, kemudian juga dari Madura. Kegiatan yang dilaksanakan pada malam hari ini adalah merupakan kegiatan halal bihalal yang merupakan agenda kedua tahun ini, di mana di acara halal bihalal ini dikemas dengan laporan kegiatan dari masing-masing rayon. Selain laporan, juga dibuka sesi dialog untuk menyampaikan dan memecahkan beberapa persoalan-persoalan yang terkait dengan masalah santri. Kemudian terakhir ada tausiah dari pengasuh sebagai penutup. Dalam hal ini mengikuti kegiatan halal bihalal pada malam hari ini, kami harapkan ke depannya kegiatannya agar lebih dipersingkat lagi dan nantinya kami bisa mempersiapkan lagi untuk program-program kegiatan Iksas ke depannya. Dan juga mudah-mudahan acara-acara silaturahmi tahun-tahun berikutnya menjadi lebih meriah lagi, menjadi lebih semarak lagi untuk kedepannya. Sebagai wahana untuk syiar kita, rayon-rayon senusantara, khususnya kepada Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah yang kita cintai ini.